mengatakan perkataan sia-sia. Tapi hari ini Matius 12 ayat 34 ya, 36 sampai 37. Perkataan sia-sia ternyata ada penghakiman di hari terakhir. Ayo saudara, saya mau katakan, hati-hati kita menggunakan kata-kata. Walaupun hidup kita sudah berbuah hari ini, Tuhan tetap bersihkan terus. Supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau hari ini kita mengerti kebenaran Tuhan, tapi hari ini Tuhan akan bawa lebih lagi mengerti kebenaran sejati. Akhirnya apa yang terjadi? Daging kita mati saudara. Kita sudah tidak punya namanya keinginan daging. Keinginan kita hanya mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau hari-hari ini saudara mau jadi seorang Kristen yang setengah-setengah, seorang Kristen yang tidak mau, saudara nggak akan pernah bisa menikmati penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan mau terbang tinggi bersamamu. Kemanapun Tuhan, kami berjalan bersamamu, kami akan terbang tinggi mengatasi setiap permasalahan kami. Apapun hari-hari ini ke depan, segala sesuatu dalam kehidupan kami yang tidak ada kepastian. Tapi saat kami berjalan bersamamu, saat kami terbang bersamamu, kami akan melihat Tuhan, kemenangan, pemulihan terjadi, bahkan kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di setiap rumah kami. Engkau ada di hadapan kami. Bahkan setiap firman yang disampaikan nanti ini Tuhan, boleh membawa kemenangan, boleh bawa kelegaan buat kami semuanya. Tuhan, ajar kami punya hati sebagai murid. Ajar kami punya hati sebagai hamba. Apapun yang hari ini Tuhan, yang kami dengarkan, kami mau merubah cara pandang kami mau merubah karakter kami mau merubah setiap perkataan kami. Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau punya rencana besar atas kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami merasa tidak berguna. Setiap apa yang kami kerjakan kami merasa tidak berguna. Bahkan setiap orang melihat kami sebagai orang yang rendah. Bahkan tidak ada satu mata pun boleh melihat kami ini berharga. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih kami hari ini. Engkau memilih kami. Maka kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, setiap pertobatan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Sembunyikan hamba-Mu juga di balik salib-Mu. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari hamba-Mu, setiap doa yang keluar semua datang daripada-Mu. Tuhan, tundukkan pikiran kami sekali lagi supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi seorang Kristen yang tangguh, Kristen yang bisa berdiri dalam setiap badai kehidupan kami. Bahkan kami keluar lebih dari pemenang hari ini. Tundukkan pikiran hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari hamba-Mu tidak ada satupun kesalahan. Semua datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pujian penyembahan kami, setiap ucapan syukur kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan buka Tuhan, buka setiap mata hati kami, buka setiap telinga kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Setiap selaput-selaput yang menutupi mata kami, telinga kami, hari ini kami mau bersepakat, kami robek semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami seorang Kristen yang luar biasa, Kristen yang mengerti apa menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Ayo kita sama-sama hari ini belajar ya. Hari ini firman yang Tuhan ingin sampaikan tidak firman yang hanya biasa, tapi saya percaya hari ini kita belajar untuk lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau. Lebih ngerti lagi menjadi seorang Kristen yang luar biasa handal. Kristen yang mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan hari ini buat kehidupan kita. Kita harus mengerti apa yang ingin Tuhan katakan. Mungkin saya percaya hari ini dengan firman yang sudah diberikan tema perkataan sia-sia, pasti saudara-saudara tempat ini sudah pasti mengerti. Tapi hari ini kita lebih lagi menggali apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Setiap perkataan sia-sia ini perkataan seperti apa dan apa akibatnya dari semuanya itu. Ya, ayo kita baca dulu hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan, ada di Efesus 4
ayat 17 sampai 32. Ayo sama-sama kita belajar supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di tempat ini. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia baru perikopnya, manusia baru. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perhatikan kata-kata pikiran yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, kalau kita punya pikiran sia-sia, itu karena apa? Kebodohan dan kedegilan hati kita. Kita keras hati, kita egois. Hati kita punya pikiran-pikiran yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian, ya. Kita bukan demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus, kamu saya ganti kita. Karena kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ya. Yaitu bahwa kita berhubung dengan kehidupan kita dahulu yang menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kita diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya. Jadi kita semua ini tidak ada yang diciptakan jahat, tidak baik. Tuhan tuh menciptakan kita ini semua baik. Tuhan menciptakan serupa segambar, ya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Ya, 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jadi perhatikan 27, 28. Semua orang tidak ada yang diciptakan dengan jahat. Ya. Tidak ada namanya manusia yang jahat. Manusia pasti baik. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Tapi kenapa Tuhan katakan kalau kita mencuri, jangan mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras. Berarti kita semua ini berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, siapapun hari ini, kita ini berharga. Apapun masa lalu kita, apapun hari ini masa lalu kita, asal kita bertobat sungguh-sungguh, kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan ayat 28? Lakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Jadi kalau kita melakukan pertobatan, Tuhan juga kasihkan kesempatan untuk kita, untuk boleh bangkit lagi. Ya. Dan bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini apa? Tuhan punya tujuan. Kita semua ini anak Tuhan. Kita ini orang-orang percaya. Kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk setiap orang yang kekurangan. Kita sudah dipilih. Apapun masa lalu kita. Ya. Tapi hari ini yang Tuhan mau sampaikan, jadi ada ayat-ayat yang saya uraikan juga hari ini di ayat 29. Ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Ini pesan Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengar dan memperoleh kasih karunia. Ya. Perkataan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, dari mulut kita. Ya, supaya mereka yang mendengar memperoleh kasih karunia, supaya mereka yang mendengar ini tidak menaruh pahit sama kita, tidak menaruh segala sesuatunya. Semua perkataan itu boleh kita katakan, tapi kita juga harus mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Jangan asal kata kalau nggak ada kebenarannya. Jangan asal kata kalau nggak ada buktinya. Boleh, tapi katakan itu semua dengan bahasa kasih. Ya. Dan 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari keselamatan.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, perkataan sia-sia. Saya akan berikan judul perkataan sia-sia. Jadi perkataan kotor ini sama dengan perkataan sia-sia. Perkataan yang keluar dari setiap mulut kita, keluar dari mulut kita nih, tidak tahu perkataan, mau perkataan menghakimi, mau perkataan gosip, mau perkataan fitnah, makian, atau segala sesuatunya. Tidak tahu sudah. Ya, jadi dengan perkataan ini kita dapat mengungkapkan pendapat, mau mengungkapkan pujian, ya atau membangun sesuatu hubungan yang baik dengan orang. Dengan perkataan kita juga bisa menghancurkan seseorang. Sama dengan apa yang sudah saya bawa beberapa waktu lalu. Perkataan berdampak atau perkataan yang tidak berdampak. Ya. Tapi hari ini perkataan sia-sia ini termasuk juga yang Tuhan mau katakan dalam firman Tuhan adalah perkataan kotor. Ya. Rasul Paulus memperingatkan, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ya, ayat 29 ini Paulus sudah mengatakan, perkataan kotor adalah perkataan jahat, buruk yang dapat mulai titik awal melukai orang, ya. Dengan egoisnya kita mengatai orang itu, dengan egoisnya kita tidak memandang apa yang dia katakan. Ya, beda loh ya, saudara. Perkataan itu yang kita ucapkan juga menimbulkan sakit hati. Ya, perkataan juga kita, kalau memang ada sesuatu perkataan yang harus kita keluarkan, tapi itu perkataan yang membangun. Memang kadang-kadang kejujuran, ya, keterbukaan itu menyakitkan buat kita. Nah, saya cuma mau katakan, setiap perkataan yang keluar dari siapapun hari ini, kita harus saring. Kita harus benar-benar menyaringnya. Apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Saring kita standarnya firman. Jangan semua setiap perkataan, wah perkataannya dia membuat saya sakit hati, wah perkataannya ini membuat kami sakit ini dan itu. Tapi coba dicerna dulu. Benar enggak itu? Ya, jadi saya tidak bilang, semua masukan kritikan itu enggak enak saudara. Saya mau ngomong semua masukan yang namanya masukan kritikan itu enggak enak. Enggak enak dikritik orang. Enggak enak dikasih masukan. Karena pasti itu bikin kita semua enggak enak. Ya. Saya cuma katakan itu. Tapi coba saudara saring dulu. Jangan dibilang nanti kalau orang bicara itu, wah itu perkataan sia-sia. Belum tentu saudara. Kadang Tuhan juga izinkan perkataan itu keluar dari mulut orang itu untuk menyadarkan kita. Jadi saring dulu. Tidak semua perkataan itu perkataan sia-sia. Jadi sekali lagi saya katakan saudara ya. Oke. Ya. Yang termasuk perkataan kotor. Sekarang kita akan mulai bahas. Perkataan kotor ini fitnah. Saudara tahu, fitnah yang dikeluarkan setiap orang tidak ada buktinya. Orang itu difitnah, sengaja disebarkan. Ya, itu fitnah. Itu perkataan kotor. Ya, kotor itu bukan makian saja. Kalau makian kan berbicara kata-kata yang keluar, tidak tahu kebun binatang, bahasa apa, keluar semua. Kata makian itu juga perkataan kotor. Tapi dikerjakan oleh seseorang yang saat emosi. Ya, itu perkataan kotor juga. Gosip. Hari-hari ini pasti senang dengar berita selebritis. Gosip entertainment. Saya juga senang kalau pagi dengar gitu. Kadang mengisi waktu saya kalau pagi. Lagi pusing-pusingnya orang telepon konseling, saya dengarkan entertainment. Apa yang hari ini selebritis mau gosipkan. Nah, ternyata gosip itu juga perkataan kotor, saudara. Gosip itu pergunjingan obrolan yang negatif. Ya, kita menggosipkan seorang, mungkin kita sama teman juga menggosipkan, wah ini, itu, ini. Padahal yang digosipkan pasti yang negatif. Karena yang negatif itu menarik, saudara. Menarik kita untuk menggosipkan seseorang. Kalau yang digosipkan positif, biasanya jarang sekali. Biasanya pasti negatif, keburukan-keburukan. Ya, jadi fitnah, gosip, makian itu kata-kata sia-sia. Ya, kata-kata sia-sia, perkataan kotor. Itu yang saya mau katakan. Terus perkataan kotor, kata-kata sia-sia ini kata-kata yang enggak berguna, yang kita keluarkan yang tidak menguntungkan. Ya, jadi saya mau katakan, jadi perkataan kotor yang Paulus katakan itu termasuk fitnah, gosip, makian. Sekarang kan firmannya yang akan saya bawa adalah perkataan sia-sia. Jadi itu semua perkataan sia-sia, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi perkataan sia-sia hari ini. Ya, seringkali ya saudara, iblis itu membuat kita ini takut, khawatir. Pastinya kan seperti itu. Sehingga
Iblis ini mempunyai niat jahat terhadap kehidupan kita. Membuat kita takut, khawatir. Tentunya buat siapa? Buat kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan hari ini. Sehingga saat iblis membuat kita takut, khawatir, kita mengeluarkan perkataan sia-sia. Perkataan yang tidak perlu. Waduh, waktu mungkin usahaku tidak bisa oke, nggak bisa selamat. Aku nggak mungkin bisa sembuh. Mungkin seperti itu. Itulah perkataan sia-sia yang hari ini akan saya bahas. Ya. Bukan hanya perkataan kotor, tapi perkataan sia-sia. Saya mau katakan ini perkataan sia-sia. Kelihatannya saudara, hari ini saudara mengeluh, Tuhan kok nggak tolong-tolong saya, Tuhan kok ini dan itu. Nah itu semua perkataan sia-sia yang kita keluarkan hari ini. Nah saya mau katakan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita keluhkan hari ini, itu semuanya perkataan sia-sia. Seharusnya ya saudara, kalau hati sama pikiran kita ini tenang, kita nggak perlu khawatir. Kalau hati sama pikiran kita tenang, kita pasti nggak khawatir, nggak gelisah. Apapun, nggak punya perasaan takut, apapun usaha, apapun niat jahat si iblis. Yang dia sudah mengecoh pikiran kita, sehingga kita ini dengan pikiran kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Tapi kalau hati kita tenang, kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita percaya Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menjaga kita. Bahkan apapun yang Tuhan kerjakan, kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia hari-hari. Saudara, saya mau katakan, firman hari ini perkataan yang sia-sia. Mungkin saudara sama saya juga hari ini baru mengerti, perkataan yang sia-sia ini ternyata juga ada penghakiman daripada Tuhan. Saya juga baru tahu hari ini. Jadi ayo saudara, saya mau katakan, dengan hari-hari yang gak baik, hari yang gak pasti ini, jangan kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia atas apapun kehidupan kita. Wah, saya nggak bisa bangkit pekerjaan. Wah, saya nggak bisa sembuh. Wah, saya nggak bisa ini. Anakku nggak mungkin berubah. Suamiku nggak mungkin berubah. Wah, orang itu pasti seperti ini dan itu. Ya, kalau kita menghakimi orang lain, pasti ada penghakiman yang juga Tuhan pakaikan buat kita. Tapi kalau perkataan sia-sia itu keluar dari mulut kita, misalnya kita putus asa, dengan segala keadaan kita merasa Tuhan tidak bisa menolong kita. Wah Tuhan dan ini dan itu. Kita buka dulu firman-Nya saudara. Saya mau tunjukkan sama saudara hari ini. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kita buka dulu saudara. Hati-hati saudara dengan perkataan kita. Perkataan sia-sia yang kita keluarkan hari-hari ini. Kadang kita merasa sebagai seorang orang-orang percaya, nggak mungkin sembuh, Tuhan nggak mungkin lakukan itu, bisa nggak kita ini sembuh. Cuma mikir gitu loh saudara, bisa nggak kita sembuh, bisa nggak keuangan kita dipulihkan Tuhan. Ya, dengan perkataan itu saja loh saudara, itu sudah ada penghakiman yang buat kita. Ada hukuman yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita meragukan setiap kuasa Tuhan melalui perkataan kita. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati saudara, saya mau katakan, hati-hati dengan perkataan sia-sia kita. Kalau kita mau katakan mata kita, ya pikiran kita ini seperti jendela hari ini. Jendela melihat segala sesuatu yang kita lihat masuk dalam pikiran. Keadaan yang tidak pasti akhirnya membuat kita mengeluarkan kata-kata sia-sia. Dengan pekerjaan yang sepi, segala sesuatu yang tidak menentu. Bisa tidak saya bangkit? Mengeluh terus, itu juga perkataan sia-sia yang keluar. Hari ini kita akan masuk lebih lagi firman, tambah hari tambah harus lebih lagi. Bukan lagi makanan, minuman susu yang saya berikan, tapi lebih lagi. Masuk lebih lagi supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang luar biasa hari ini. Perkataan sia-sia ini, kalau saudara keluarkan di dalam kehidupan saudara seringkali, akhirnya akan menjadi bumerang untuk saudara sendiri. Akhirnya saudara nggak akan bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Saudara nggak bisa melihat janji Tuhan. Karena apa? Pikiran saudara sudah diintimidasi oleh perkataan sia-sia itu tadi. Karena apa? Pada saat saudara mengeluarkan perkataan sia-sia itu, sebetulnya iblis menunggangi keadaan yang tidak pasti ini. Sehingga saudara mengeluarkan perkataan karena iblis. Semua itu kan karena pekerjaan iblis. Karena iblis punya niat jahat.
Tapi kenapa kok iblis bisa berkuasa atas kehidupan kita hari ini? Saya mau katakan, karena saudara memberikan kuasa terhadap iblis itu. Untuk apa? Menguasai pikiran saudara. Bagaimana pikiran saudara bisa bersih? Pikiran saudara bisa berjalan bersama Tuhan kalau saudara hari ini tidak pernah baca firman? Hari ini siapa yang tidak diombang-ambingkan dengan segala keadaan yang tidak pasti, saudara? Saya juga sama, diombang-ambingkan dengan segala yang tidak pasti. Apakah hanya saudara? Enggak, kita semua sama. Kita diombang-ambingkan dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau hari ini saudara membaca firman, mulai mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, ya toh, orang yang baca firman aja masih keluar perkataan sia-sia, saudara. Apalagi yang tidak pernah baca firman, yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami pribadi Tuhan. Saya enggak mau mengatakan saya enggak pernah. Saya juga pernah berteriak, Tuhan saya capek. Capek Tuhan, benar-benar capek. Itu juga kata-kata sia-sia tuh, saudara ternyata. Tuhan enggak mungkin memberikan pekerjaan buat saya atau apapun permasalahan yang saya alami melebihi beban saya. Tuhan pasti berikan takaran yang pas. Saudara, jangan berikan iblis kuasa atas pikiran kita. Jangan berikan iblis kesempatan menguasai kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita mengeluarkan perkataan sia-sia. Padahal kita kenal Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Tuhan yang sanggup mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi dengan perkataan sia-sia, akhirnya kita tidak menerima janji. Akhirnya apa yang terjadi? Matius 12 ayat 36. Apa yang terjadi? Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan, saudara. Pada hari penghakiman saat kita nanti pulang. Saya juga baru terima hikmat ini hari ini. Saat saya mengulas firman ini kemarin. Oh ternyata kata-kata sia-sia itu juga harus ditanggung jawab toh pada hari penghakiman. Saya cuma berpikir, wah kalau makian, menghakimi orang, fitnah ya pasti ada penghakimannya saudara. Tapi ternyata kata sia-sia yang kita keluarkan juga ada penghakimannya. Kalau saudara pernah baca firman 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, apa yang terjadi pada 1 talenta itu? Dia katakan, Tuhan tidak menabur di tempat, Tuhan minta hasil. Kan seperti itu. Terus apa yang katanya Tuhan atau Tuhan rajanya? Aku akan menghakimi engkau sama seperti apa yang kau katakan. Tuhan tidak menabur di tempat itu, tapi Tuhan minta hasil, minta bunganya, minta berkatnya. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Aku akan menghakimi menurut perkataanmu hari ini. Saudara, kita sebagai orang Kristen, perkataan kita ini bisa membangun. Ya, sekali lagi bisa menjatuhkan seseorang. Tapi ingat, setiap kritikan, setiap masukan itu kita timbang. Benar enggak itu ada di tempat kita? Jangan kita katakan, wah orang itu punya perkataan sia-sia sama saya, dia menghakimi. Wah iya pasti nanti Tuhan lihat Tuhan yang menghakimi dia. Belum tentu saudara. Saya mau katakan sekali lagi, jangan salah menaruhkan perkataan sia-sia dengan orang yang sudah memberikan masukan dan kritikan. Ingat, kadang orang yang memberikan masukan dan kritikan itu bisa dia katakan karena Tuhan yang menyuruhnya. Hati-hati saudara. Tapi hari ini yang kita bahas, perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Mengeluh terus, tidak tahu mengucap terima kasih. Karena kita tidak pernah jaga mata kita. Kita tidak pernah jaga pikiran kita. Kita tidak pernah jaga hati kita. Dengan apa? Firman. Kalau mata kita ini melihat sesuatu yang baik, berpikir sesuatu yang positif, telinga ini mendengarkan yang selalu yang enak-enak yang datang daripada Tuhan. Melatih mata kita ini hanya fokus sama Tuhan. Melatih telinga kita ini mendengarkan firman terus. Melatih hati kita juga. Ya, mengosongkan hati kita ini, mengisinya dengan firman Tuhan. Kita pasti nggak akan punya perkataan sia-sia. Hati kita ini Tuhan taruh, kita diberi hati saudara. Hati ini ruang. Kalau saya mau katakan ruangan di dalam tubuh kita. Ruangan ini nggak pantas kita kasih sampah. Nggak pantas kita kasih kepahitan. Nggak pantas kita kasih sesuatu yang negatif. Kita harus kasih dengan firman Tuhan. Kita harus kasih sesuatu yang baik. Karena hati kita ini baiknya Tuhan. Tubuh kita ini baiknya Tuhan. Bukan tempatnya sampah. Kalau di tubuh kita ditempati sampah, pikiran kita ditempati segala sesuatu yang tidak baik, akhirnya perkataan sia-sia itu banyak keluar dari mulut kita hari ini.
Hati-hati saudara, perkataan sia-siamu hari ini itu juga akan menjadi sesuatu yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat hari penghakiman. Ini yang saya dapat, hikmat yang baru yang Tuhan berikan buat saya. Jangan izinkan sekali lagi iblis mengintimidasi pikiran kita. Kenapa kok kita sampai berlarut-larut dalam setiap pergumulan permasalahan kita? Kok seolah nggak nemu jalan? Lah kita biarkan iblis merajalela atas pikiran kita, atas hati kita, atas segala mata kita. Kalau kita biarkan iblis merajalela atas kehidupan kita, maka kehidupan saudara akan penuh dengan kata-kata sia-sia. Saya sudah katakan saudara, Tuhan bukan Tuhan yang ingkar janji. Tuhan bukan Tuhan yang lalai menepati janjinya. Tapi Tuhan ini sanggup memberikan apa yang menjadi janjinya buat kita. Di mana saat ini proses saudara berdoa? Saya mau katakan, di mana? Apa saudara di posisi carilah? Saudara mendapat atau ketuklah pintu itu. Kalau saudara hari ini posisinya doanya masih dicarilah dan akan mendapat, berarti saudara harus bayar harga dulu saudara. Untuk setiap apa yang saudara minta hari ini. Bayar harga dengan apa? Menikmati setiap prosesmu dengan ucapan syukur. Bukan dengan perkataan sia-sia. Tuhan tidak sanggup memberkati aku. Tuhan tidak sanggup mengerjakan sesuatu yang spektakuler buat aku hari ini. Bukan Tuhan tidak sanggup. Kitanya tidak sanggup bayar harga. Kita inginnya high class. Kita inginnya segala sesuatunya selesai. Hutang segala sesuatunya selesai. Kita inginnya sembuh. Tapi kita tidak bisa belajar untuk mensyukuri setiap proses itu. Akhirnya apa? Perkataan sia-sia keluar. Perkataan sia-sia keluar. Kategori perkataan sia-sia, perkataan kotor termasuk perkataan sia-sia hari ini. Kalau fitnahan, gosip, makian, kita sudah tahu. Pasti dihakimi sama Tuhan. Tapi hari ini saudara apa mengerti? Perkataan sia-sia ternyata juga ada penghakiman. Saya juga baru hari ini baca saudara. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Hikmat yang baru saya juga terima. Kelihatannya dampaknya kecil saudara perkataan sia-sia. Tuhan, aduh nggak kuat Tuhan, aduh. Ya kita datang, Tuhan ampuni ini. Ternyata di hari penghakiman itu semuanya tuh saudara. Itu semuanya akan diadili buat kita. Ayo saudara. Saudara harus mulai merubah cara pandang saudara. Saudara harus merubah cara perkataan saudara hari ini. Jangan ada kata-kata yang sia-sia. Kalau saudara hanya mengeluarkan hari ini ucapan syukur, berarti saudara sedang membayar harga untuk saudara apa yang saudara inginkan. Berarti posisi doa saudara sudah dicarilah dan akan mendapat. Kalau saudara sudah diketuklah, beda porsinya. Kalau sudah di posisi diketuklah, berarti saudara ngetuk. Datang sama Tuhan, sudah tidak pakai muka, terus ketuk. Sudah waktunya saudara masuk pada ruang kudusnya Tuhan. Sudah waktunya saudara menikmati apa janji Tuhan. Karena apa? Waktu saat ketuk itu sudah tidak ada lagi yang namanya mengeluh saudara. Karena sudah ngetuk. Sudah cukup. Carilah itu sudah saudara bayar harga dengan ucapan syukur. Sudah mau kurang sedikit pengenapan janji Tuhan. Dan tidak ada penundaan atas segala sesuatunya. Perkataan sia-sia ini saudara. Seringkali hingga pada kita banyak orang Kristen. Yang kelihatannya sepele. Kecil gak berdampak. Ternyata punya dampak besar pada saat nanti kita pulang semua ke rumah Bapa. Saudara, iblis menunggangi. Iblis punya niat jahat sama kita. Iblis itu menggunakan kebohongan, mengintimidasi kita. Gak mungkin kita bisa sembuh, gak mungkin usahamu bisa berhasil, gak mungkin kamu diberkati, karena kamu dulunya awalnya masa lalumu pencuri, penipu, gak mungkin. Akhirnya apa? Iya ya, gak mungkin Tuhan tolong saya, gak mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya. Akhirnya kata sia-sia. Kenapa? Khawatir, takut. Maka saudara nggak akan bisa menerima apa menjadi kemenangan. Iblis menggunakan itu saudara. Karena apa? Karena saudara memberikan kuasa sama iblis merajalela atas pikiran saudara hari ini. Jangan izinkan iblis merajalela atas pikiran kita saudara. Sehingga perkataan sia-sia ini tidak akan pernah keluar dari perkataan kita. Perkataan kita ini harus perkataan yang mengucap syukur, yang hanya memuji.
memuji-muji Tuhan. Tidak mudah saudara, saya tahu tidak mudah. Saya juga sama, tidak mudah. Tapi mulai hari ini, ayo kita sama-sama belajar melatih mulut kita untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan kita. Karena setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu kita semua akan bertanggungjawabkan pada saat hari penghakiman. Kita semua tidak terluput saudara, kita semua tidak terluput termasuk saya. Ya, hari ini makanan keras. Hari ini bukan susu yang saya berikan hari-hari, tapi makanan keras. Perkataan sia-sia juga akan diberikan penghakiman pada hari terakhir. Perkataan sia-sia. Ya. Ayo kita masuk poin. Bagaimana saudara supaya kita tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Pertama, miliki karakter Kristus. Miliki karakter Kristus ini apa saudara? Kalau saudara memiliki karakter Kristus ini berarti saudara harus mendekat dengan firman. Harus terus mendekat. Supaya apa? Saat saudara mendekat sama firman, saudara hanya memikirkan apa yang Tuhan mau. Fokus dengan rencana Tuhan. Karakter yang baik saudara. Ya, karakter Kristus ini karakter yang luar biasa baik. Ya, bagi kita. Tapi karakter Kristus ini saudara, ya, karakter Kristus ini karakter yang luar biasa, yang mengerti segala sesuatunya. Dia mengerjakan semua perkataannya itu perkataan yang membangun, perkataannya tidak pernah perkataan sia-sia. Saya cuma mau katakan. Jadi kalau saudara hari ini karakternya mirip memiliki karakter Kristus, pasti karakter yang baik. Dan karakter yang baik itu pasti bicaranya itu kata-katanya nggak ada kata-kata sia-sia lagi. Kata-kata yang lembut, bahasa kasih, segala sesuatunya yang menyenangkan saudara. Yang enak didengar, ya. Bukan berarti kalau ada orang salah saudara enggak menegur loh saudara. Tetap harus saudara kerjakan menegur dengan kasih. Kalau memang itu Tuhan izinkan. Ya, miliki karakter Kristus. Kita buka dulu Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular bludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, kalau saudara punya hati yang sudah hatinya penuh dengan sampah kepahitan, kegeraman, ya, bagaimana perkataan saudara bisa baik? Saya konseling dengan satu orang di tempat ini. Saya katakan, kenapa ya suami saya mungkin mertua ini dan itu, kok perkataannya gak enak terus kalau didengarkan telinga. Lah iya, gak enak kenapa? Perkataan yang keluar meluap dari hati. Hatinya penuh dengan sampah. Bagaimana perkataannya bisa enak didengar? Dia kepahitan, dia kecewa, ya enggak mungkin perkataannya pasti perkataan baik. Pasti perkataan yang enggak enak. Perkataan yang menyakitkan. Miliki karakter Kristus. Karena kalau saudara memiliki karakter Kristus, saudara mendekat dengan firman, maka perkataan yang keluar itu seharusnya sama dengan apa yang saudara baca hari ini. Menjadi pelaku firman saudara. Kalau A ya katakan A, B katakan B. Jangan A kata B. Katanya baca firman, katanya mengerti Tuhan, katanya mengalami Tuhan. Tapi saudara tidak berbuah, saudara tidak berdampak. Saudara, kalau saudara ada perubahan, saudara ada yang berdampak, saudara berbuah, ya, saya mau katakan, bukan saudara yang bisa melihat buah saudara, tapi orang lain. Saya katakan ada yang pelayanan tempat ini, saya katakan, oh ibu sudah berubah, masa toh bu? Iya berubah, bukan saya loh katakan, tapi orang-orang sekitarnya yang mengatakan. Kalau saudara katakan, saya sudah mengenal Tuhan dan saya sudah berubah, mana buktinya? Saudara bilang, ya saya kan merasakan diri saya ada perubahan. Nah orang lain tuh loh yang di dekatnya saudara tidak merasa itu kok. Perubahan. Berbuahnya saudara. Yang merasakan orang sekitar saudara. Bukan saudara sendiri. Nah kalau kecuali saudara sakit. Sakit mana? Dokternya tanya. Dada, perut. Nah saudara ngomong keluhannya. Baru itu saudara yang harus mengatakan, bukan orang lain. Perubahan kita yang bisa melihat orang sekitarnya saudara. Miliki karakter Kristus, mendekat terus dengan firman hari ini. Poin kedua, poin yang paling terakhir yang akan saya bagikan, miliki hati yang bersih. Ya, coba saudara buka Matius 12,
sama 34b. Ya. Bagaimana kamu mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu jahat? Karena yang diucapkan meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaraan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pendaharaan yang jahat. Jadi kelihatan tuh, orang baik itu kata-katanya masih baik. Ya. Kalau memang ketemu pertama kali kelihatannya baik, saudara. Nanti lama-lama kan kelihatan orang itu baik atau enggak. Dengan saudara lama-lama kumpul, saudara melihat bagaimana. Miliki hati yang bersih, saudara. Kalau saudara memiliki hati yang bersih, perkataan saudara pasti perkataan yang baik. Lah enggak, saudara nggak punya hati yang bersih, hatinya penuh dengan iri hati, negatif, ya toh? Bagaimana memiliki hati yang bersih? Ya, kita semua harus memiliki hati yang bersih, saudara. Termasuk saya juga. Nggak mudah, saudara. Saya mengembalakan segini banyaknya orang. Kadang orang datang sama saya cuma apa? Masalahnya banyak. Kadang punya hati tidak bersih, iya. Kalau ayahnya waktunya dia butuh, saya juga harus ada. Kalau nggak saya terima teleponnya marah-marah. Ya, ayo saudara. Saya dan saudara harus memiliki hati yang bersih. Kita harus memiliki karakter Kristus. Saudara, saya juga masih belajar hari ini mengucapkan perkataan tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Saya juga masih belajar, saudara, sama. Saya tidak lepas dari namanya perkataan sia-sia hari ini. Saya juga nggak lepas, saudara. Seringkali saya juga mengucapkan perkataan sia-sia. Tampak saya sadari, saudara. Jadi saya cuma mau katakan, kalau saudara memiliki karakter Kristus hari ini, mendekat terus sama yang Tuhan mau hari ini, saudara akan melihat hari ini. Setiap apa yang saudara pikirkan itu, kalau saudara mendekat, saudara pasti memikirkan Tuhan. Saudara pasti memikirkan pacar kita ini yang selalu ada di setiap saat, yang gak pernah mengecewakan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara tidak memiliki karakter Kristus, saudara mengenal Tuhan, katanya memiliki, tapi mengenal Tuhannya ini ya mengenal, tapi perkataan yang saudara keluarkan itu, perkataan yang gak baik. Berarti saudara tidak memiliki karakter Kristus. Saudara tidak memiliki hati yang bersih. Ya, coba saudara, sebentar. Saya akan buka firman-Nya yang ada di Yohanes. Sebentar, saya akan urai. Akulah pokok anggur. Kalau saudara lihat di perkataan itu ya, sebentar. Saya akan cari sebentar. Ini terakhir firman. Setelah itu nanti, ya, sebentar saudara. Aku adalah pokok anggur. Bentar saudara ya, itu ada di Yohanes. Bentar, saya juga baca. Nah, aku pokok anggur yang benar. Yohanes 15. Kalau saudara mau buka sebentar ya, kita akan sama-sama bahas. Saya akan uraikan ayat-ayat Tuhan. Sebetulnya ayat-ayat ini berhubungan. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan mengerti. Setiap kalimat dalam firman itu saudara harus cerna benar-benar. Tidak bisa baca cepat-cepat ya. Akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku tidak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Jika demikian demikian juga kamu yang tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan ayat 2 aja saudara ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Saudara, kita ini kan orang-orang Kristen yang mau punya buah. Kita ini semua sudah berbuah loh saudara. Saya mau katakan dulu, kita semua sudah berbuah. Berbuah sesuai dengan karakter Kristus, berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang dikatakan? Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Berarti bukan namanya Kristen yang hanya sekedar kenal saudara. Benar saudara sudah berbuah, tapi Tuhan nuntutnya lebih. Buahnya harus lebih banyak. Lah, kita yang sudah kenal firman, dari hari ke hari, kalau saya mau katakan, kita semakin dibersihkan sama Tuhan. Dengan apa? Dengan firman.
Supaya apa? Supaya keinginan daging saudara semakin hari semakin mati. Bukan semakin hari semakin kadarnya 70% terus. Kok Tuhan itu 70%? Tidak bisa. Tambah hari semakin habis kedagingan kita. Berarti kita hidup lagi bukan karena kehendak kita. Tapi kita hidup karena mengerti dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, saya sudah berbuah, Bu. Saya juga sudah berbuah, Bu. Tapi buah mungkin sudah saudara hasilkan. Tapi tetap Tuhan akan membersihkan terus. Supaya saudara bisa berbuah lebih banyak lagi. Sama hari ini saudara. Firman yang semakin hari ditabur. Bukan firman yang semakin tambah mudah dikerjakan. Tambah hari tambah lebih lagi tuntutannya Tuhan. Atas kita di tempat ini saudara. Termasuk saya. Kita diberitahu firman ini, kita kerjakan. Nanti ada lagi next levelnya. Untuk saudara mengerjakan lagi, lebih lagi. Dulu kita dengan mudahnya, saya dengan mudahnya saudara, mengatakan perkataan sia-sia. Tapi hari ini, Matius 12 ayat 34, ya 36 sampai 37. Perkataan sia-sia ternyata ada penghakiman di hari terakhir. Ayo saudara, saya mau katakan, hati-hati kita menggunakan kata-kata. Walaupun hidup kita sudah berbuah hari ini, Tuhan tetap bersihkan terus. Supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau hari ini kita mengerti kebenaran Tuhan, tapi hari ini Tuhan akan bawa lagi, lebih lagi mengerti kebenaran sejati. Akhirnya apa yang terjadi? Daging kita mati saudara. Kita sudah tidak punya namanya keinginan daging. Keinginan kita hanya mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau hari-hari ini saudara mau jadi seorang Kristen yang setengah-setengah, seorang Kristen yang tidak mau, saudara nggak akan pernah bisa menikmati penggenapan janji Tuhan. Saudara nanti pasti posisi doanya pasti tetap dicarilah dan mendapat. Kenapa? Saudara tidak bisa naik next level. Lah bagaimana mau naik next level? Sudah berbuah loh Bu saya. Iya. Tapi saudara tidak menikmati setiap proses saudara dengan ucapan syukur. Perkataan sia-sianya terus keluar. Sebetulnya tambah berbuah, dibersihkan Tuhan. Kalau saudara tahu cangkokan batang itu kan kalau dibersihkan, disilet itu kan sakit semua saudara. Sama hari ini, kedagingan kita di sama pisau sama Tuhan dibuang terus, dicari yang terbaik. Sama seperti orang kalau mengasah mata berlian itu semakin hari semakin mengkilap, silonya terus tambah mengkilap. Kita dipersiapkan dengan suatu barang yang luar biasa. Kita sedang dipersiapkan dengan suatu yang luar biasa hari ini. Semakin diproses Tuhan semakin luar biasa, semakin kita menikmati proses kita akan keluar sebagai seorang Kristen yang lebih dari pemenang. Ini yang namanya Kristen lebih dari pemenang. Harganya pasti harga yang mahal buat kita semua. Saudara, saya cuma mau katakan, ayo kita jangan lagi mengeluarkan kata-kata sia-sia. Kita harus mulai belajar mengucap syukur. Kita harus mulai mengontrol perkataan kita. Kita tidak berjalan dengan apa yang kita mau hari ini, tapi kita mau berjalan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi saya percaya kalau hari ini saudara sudah mengenal Tuhan dan saudara mulai berbuah. Hari ini kita enggak buah-buah yang ecek-ecek, buah yang bukan buah murahan, tapi buah yang mahal. Karena Tuhan itu menebus kita dengan harga yang enggak murah loh, saudara. Tuhan mati di kayu salib buat kita. Hari ini Tuhan juga memberkati lebih dari segala apa yang enggak pernah kita pikirkan, lebih dari apa yang kita butuhkan. Dengan itu saudara, saya mau katakan, nikmati setiap prosesmu dengan ucapan syukur. Hati-hati dengan perkataanmu. Ya, hati-hati sekali lagi. Ayo kita berdoa dulu untuk setiap firman yang kita sudah dengar. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini setiap firman yang didengar, kami tidak mau punya perkataan sia-sia. Kami mau berjalan dengan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya setiap perkataan yang sia-sia ini Tuhan akan membawa kami semakin hari semakin jauh daripada-Mu. Dan kami tahu Tuhan, mau hari ini perkataan sia-sia itu pada satu ketika nanti kami saat pulang ke rumah Bapa Tuhan, di rumah-Mu semua akan ada. Takaran dan ukuran itu akan Kau pakaikan buat kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar, percaya, beriman sungguh-sungguh bahwa Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang merancang kehidupan kami. Engkau punya rencana indah. Engkau punya rencana yang indah buat kami. Bahkan Engkau Tuhan punya kerinduan buat kami untuk membawa kami keluar dari padang rumput, padang gurun kami untuk menikmati tanah perjanjian Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami hari ini mau mengerjakan apa menjadi firman-Mu untuk tidak mengeluarkan perkataan sia-sia lagi.
Kami mau menikmati setiap proses kami Tuhan. Tidak mengeluh, tapi menikmati segala sesuatunya. Karena kami percaya Tuhan, kami semua diciptakan di tempat ini menjadi ciptaan yang baik, ciptaan yang serupa segambar dengan Engkau. Maka kami percaya setiap lidah yang keluar, setiap perkataan keluar dari mulut kami hanya untuk menyenangkan Engkau, untuk memuji Engkau. Bahkan kami mau Tuhan mengerjakan yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, tundukkan pikiran kami menyerahkan hidup kami di dalam Engkau, bahkan kami juga menyerahkan hati kami. Setiap hati kami ini kami tidak mau Tuhan, punya hati yang penuh dengan sampah, punya hati yang penuh dengan kepahitan, punya hati yang penuh dengan iri hati, punya hati segala sesuatu yang bukan datang punya rencana-rencana jahat di hati kami. Kami tidak mau, kami mau buang itu semuanya. Kami juga mau buang setiap pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang mengotak Engkau yang tidak bisa mengerjakan mujizat atas kehidupan kami. Tuhan, kami mau buang itu semuanya. Karena dari pikiran dan hati kami, saat kami punya pikiran dan hati yang benar-benar datang daripadamu Tuhan, mengerti menjadi kehendak-Mu, maka perkataan-perkataan sia-sia itu tidak akan pernah keluar lagi dari mulut kami. Dan kami percaya kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya, kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak mengerti caranya. Kami tidak tahu caranya Tuhan. Tapi melalui firman yang kami baca, Engkau akan menuntun kami Tuhan. Mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Engkau memilih kami. Engkau memilih kami hari ini Tuhan. Walaupun kami ini tidak berarti Tuhan. Kami tidak menguntungkan Engkau. Tapi Engkau tetap memilih kami. Engkau dengan sabar membuka tangan-Mu untuk kami. Supaya kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau sudah memilih kami. Kami tidak mau lagi Tuhan. Kami tidak mau lagi meninggalkan Engkau. Kami mau berjalan bersama-Mu untuk menerima setiap penggenapan janji kami. Bahkan apa yang ingin Kau kerjakan buat kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih untuk setiap firman yang sudah ditabur hari ini. Kami mau simpan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kau tidak mau kami binasa. Kau tidak mau menghakimi kami pada saat nanti penghakiman itu terjadi atas kehidupan kami. Saat kami berpulang karena perkataan-perkataan kami yang sia-sia keluar. Tapi Engkau mau membawa kami Tuhan menikmati apa yang namanya hidup kekal hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberitahukan apa yang menjadi firman-Mu dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap apapun yang hari ini kami dengar, kami mau taruh dalam hati kami. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan semuanya Tuhan kami simpan dalam hati kami. Dan kami mau katakan kami siap mengerjakan apa yang menjadi kebenaran-Mu hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.